Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang dirahmati Allah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan kisah kita pada hari ini yaitu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladanku di jilid 2 yaitu pada masa muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada saat Halimah membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk menghindari niat jahat dari orang-orang Habasyah, ternyata Halimah itu sampainya pada malam hari. Dan pada saat itu Mekah sedang dalam keadaan ramai, sehingga tanpa disadari Nabi Muhammad SAW yang masih kecil pada saat itu, yang masih berusia 5 tahun, terpisah dari Bunda Halimah. Dan akhirnya Bunda Halimah panik mencari Nabi Muhammad kemana-mana tetapi tidak ketemu. Akhirnya Bunda Halimah pun mendatangi kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib untuk membantunya mencari dan menemukan Nabi Muhammad SAW. Mendengar kabar itu, kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib kaget gitu karena cucunya baru berusia 5 tahun ternyata sekarang sedang berada di luar tanpa perlindungan siapapun ya. Tapi yang menjadi keyakinan adalah bahwasanya Nabi Muhammad selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya Abdul Muthalib mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad yang masih kecil itu. Dan juga tidak lupa Abdul Muthalib duduk di depan Ka'bah sambil berdoa dan juga bertawaf sebelumnya untuk meminta kepada Allah agar Muhammad SAW yang masih kecil pada saat itu segera ditemukan. Dan benar saja pada saat beberapa waktu kemudian datanglah seorang yang sangat dikenal oleh Abdul Muthalib yaitu Waraqah bin Naufal ya. Ini masih ada hubungan kerabat ya dengan Abdul Muthalib. Nah, Waraqah bin Naufal ini beserta beberapa orang Quraisy ternyata menemukan Muhammad kecil yang sedang berada di Mekah atas ya. Jadi pada saat itu kan dibagi tuh ada Mekah atas, ada Mekah bawah. Nah, pada saat itu ditemukanlah Nabi Muhammad oleh Waraqah bin Naufal dan akhirnya dikembalikan. Alangkah bahagianya Abdul Muthalib mendapatkan kembali cucunya dalam keadaan baik-baik saja, bahkan dalam keadaan yang ceria. Nah, anak-anakku dirahmati Allah, kemudian Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah atas ditemukannya kembali Muhammad SAW dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anakku dirahmati Allah, kemudian Abdul Muthalib memeluk cucunya tersebut. Nah, lalu berkata kepada Muhammad yang masih kecil pada saat itu, berkata, cucuku, apakah engkau ingin naik unta yang hebat? Kakek akan mengajakmu. Nah, kemudian Muhammad SAW yang masih kecil itu menjawab, mana untanya gitu? Kok nggak kelihatan gitu untanya? Kemudian kakeknya tersebut memeluk Nabi Muhammad dan mengangkatnya ke atas bahunya. Nah, kata Abdul Muthalib, nah kamu sudah naik di atas unta hebat. Tapi Nabi Muhammad kecil kemudian mengatakan, kok untanya sudah tua gitu. Kemudian Abdul Muthalib menjawab, walaupun sudah tua, tetapi unta ini hebat dan akan mengajakmu keliling-keliling tawaf di Ka'bah. Nah, akhirnya digendonglah cucu kesayangan itu di bahu ya. Apa ya istilahnya itu disanggul di atas bahunya, kemudian berkeliling-keliling tawaf di Ka'bah. Dan Muhammad kecil pun bergembira atas perlakuan kakeknya tersebut. Hilanglah rasa gundah yang sempat terpisah dari Bunda Halimah tadi. Nah, anakku dirahmati Allah, itulah peristiwa di mana terakhir kalinya Bunda Halimah Sa'diyah berjumpa dengan maksudnya berjumpa dengan Muhammad yang masih kecil. Nah, gitu. Karena sampai besar pun, sampai dewasa pun Nabi Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan ibu susuannya tersebut. Karena begitu besarnya jasanya Halimah Sa'diyah di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang seorang ibu susuan kepada seorang anaknya adalah kasih sayang yang luar biasa.
Nah, makanya anak-anakku dirahmati Allah, ini Nabi Muhammad kepada ibu susuannya saja begitu sayang. Maka kalian yang punya ibu kandung tentunya harus sayang berkali-kali lipat kepada ibu kalian sendiri. Sehingga kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu saja kisah dari Pak Jaka hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada satu pesan lagi, jika kalian berada di kerumunan atau di keramaian, usahakan untuk tetap berada di dekat orang tua kalian karena menghindari kalian nanti tersesat atau terpisah dari kedua orang tua kalian. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.